Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Miss berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa ya. Nah anak-anak, selamat berjumpa di kelas 4. Kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau biasa kita kenal dengan pelajaran komputer. Nah ini Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 4 SD Santo Yakobus. Nah anak-anak, di kelas 4 kali ini anak-anak akan dibimbing, ditemani belajarnya oleh 2 guru. Sama seperti di kelas 3 bukan? Nah ada siapa ya? Wah ini ada fotonya, namanya siapa ya? Nah ada Miss Nita, kemudian ada Miss Ina. Nah, kamilah yang akan menemani kamu untuk belajar TIK di kelas 4. Nah, saat ini anak-anak sedang mendengarkan video belajar dari Miss Nita. Anak-anak sudah siap belajar atau belum? Wah, pastinya siap dong. Harus semangat ya walaupun kita belajar dari rumah. Nah, anak-anak, di kelas 4 ini pada pertemuan pertama kita mau belajar program Microsoft Word. Tak asing bukan? Anak-anak sudah pernah mempelajarinya. Di kelas 3 ya. Nah, di kelas 4 program Microsoft Word kita akan belajar bagaimana cara mengetik naskah puisi dengan menyisipkan header dan footer, kemudian menambah gambar, tulisan dengan rata kanan dan kiri. Waduh, sudah kelas 4, berarti materinya bertambah lagi dari sebelumnya. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Sudah siap atau belum? Iya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan ya. Semuanya harus fokus lihat. Nah, anak-anak, bagaimana cara membuka program Microsoft Word? Siapa yang masih ingat? Kalau di laptopnya Miss, sudah ada di desktopnya. Nah ini Microsoft Word, lambangnya huruf W warna biru. Nah kalau laptop atau komputer anak-anak berbeda dengan laptopnya Miss Nita, anak-anak bisa cari Microsoft Office. Bisa di start atau di menu, biasanya ada di sebelah kiri bawah. Nah, kamu bisa buka, kemudian sama seperti di sekolah, masih ingat? Start, all program, lalu cari Microsoft Office, kemudian klik dan pilih Microsoft Word. Nah, kalau sudah seperti tampilannya Miss Nita ada di desktop, langsung diklik 2 kali saja. Nah, kita tunggu tampilannya. Nah, ketika muncul seperti ini, kamu close aja. Bisa tekan ini yang di kanan atas, bisa juga tulisan close yang di bawah. Nah, anak-anak masih ingat kan tampilan program Microsoft Word-nya? Nah, anak-anak jangan lupa nih, kalau ditanya apa sih program Microsoft Word, karena kamu sudah kelas 4, kamu harus menjawab Microsoft Word adalah program pengolah kata. Apa? Microsoft Word adalah, kita ucap sama-sama, program pengolah kata. Jangan lupa ya anak-anak, nanti kalau ditanya bukan lagi apa sih Miss program Microsoft Word? Untuk ngetik-ngetik Miss, untuk nulis-nulis lah. Nah, kalau ditanya Microsoft Word itu apa? Kamu jawabnya program pengolah kata, di mana kita akan mengetik berbagai macam kata, kalimat, dan ada juga sih untuk angka-angkanya. Nah, anak-anak harus diingat kembali, ini ada lembar kerjanya, ini kertas putih ya. Nah, kemudian ada title bar, kemudian ada menu bar dan toolbar ya. Nah, anak-anak, lembar kerja yang ada pada Microsoft Word dinamakan page atau halaman ya, karena setiap Microsoft Office itu ada namanya untuk lembar kerjanya. Ini yang warna putih ini. Nah anak-anak, silakan kamu bisa membuka buku master kit kamu. Di halaman 1 itu programnya Microsoft Word ya anak-anak. Nah tetapi Miss akan mempraktekkan yang ada di halaman 5, namun puisinya berbeda. Miss mencoba untuk membuat puisi yang lain daripada buku master kitnya. Nah anak-anak, sekarang perhatikan, Miss Nita mau contohkan untuk membuat header dan footernya dulu ya. Kalau ingin mengetik naskah puisi, kita harus
bikin dulu header dan footernya kalau kita ingin sisipkan di naskah puisi kita. Nah, caranya seperti apa, Miss? Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Kita pilih dan klik menu insert. Kemudian kita cari tulisan header dan footer. Siapa yang sudah dapat? Nah, ini dia. Miss mau bikin headernya dulu. Kira-kira header itu apa sih ya, Miss? Nah, kita coba klik dulu ya. Nah, lagi loading. Nah, ini. Yang seperti di buku halaman 5, sepertinya untuk headernya yang tulisannya alfabet ya. Kita klik. Nah, ini namanya header. Header itu apa? Atas, kepala. Catatan yang letaknya ada di bagian atas, ya. Nah, kemudian ini kok tulisannya type the document title, Miss? Oh iya, ketika kamu memilih header, itu pasti tulisannya sama seperti ini. Oleh karenanya, kita ganti dulu. Seperti yang di buku halaman 5, kita delete dulu ini. Ini kita klik satu kali, kemudian kita delete, kita ganti menjadi kumpulan puisi. Nah, anak-anak, tulisan ini bisa diganti jenis tulisannya, bisa juga dirubah ukuran tulisannya. Nah, biasanya langsung muncul seperti ini. Kalau tidak ada, kamu bisa ke menu home, kemudian kamu pilih fontnya yang kamu inginkan itu yang mana. Kemudian font size-nya. Nah, kemudian bisa diberi warna juga. Contohnya Miss Nita pilih yang ini. Nah, ketika sudah selesai, anak-anak bisa klik 2 kali di lembar kerja yang lainnya, yang kosong. Kita klik 2 kali. Kok muncul seperti ini, Miss? Tidak apa-apa, kita klik lagi 1 kali. Nah, kursornya sudah muncul. Nah, ini adalah header, catatan utama atau catatan yang ada di paling atas. Seperti di buku kamu juga ada headernya. Nah, biasanya di buku cerita, di buku komik itu pasti kebanyakan ada header dan ada footernya, catatan yang paling atas, kemudian ada catatan kaki yang letaknya ada di bawah. Nah, contohnya ini kita mau buat buku tentang kumpulan puisi. Nah, nanti kamu ketik ada berapa puisi yang akan kamu buat. Nah, kemudian setelah bikin header, Miss Nita mau bikin footernya. Caranya seperti apa? Sama seperti membuat header. Hanya kita memilih yang footer. Menu insert, kemudian kita pilih footer. Nah, kita cari yang sesuai dengan yang di buku. Kita scroll ke bawah, yang mana ya? Yang ini atau yang ini? Oh, yang bawah ya. Nah, ini kok munculnya seperti ini, Miss? Oh iya, munculnya seperti ini, tidak apa-apa. Seperti yang tadi Miss Nita bilang, sama. Footer dan header sama langkahnya. Hanya bedanya di toolbarnya header dan footer. Klik. Nah, sampai dia ke blok warna biru seperti ini. Kemudian kita delete. Nah, contohnya tulisannya ini Miss Nita. Miss Nita. Nah, ini Miss mau ganti SD Santo Yakobus. Nah, ini kita bisa backspace saja. Nah, hati-hati agar namanya tidak terhapus. Nah, ini SD Santo Yakobus. Nah, ini juga bisa diganti sama seperti header. Oh, ternyata belum bisa terganti ya. Seperti apa ya kira-kira ini? Coba kita delete. Nah, harus muncul dulu blok warna hitam tadi. Delete-nya kamu klik 2 kali ya anak-anak. Kita ketik dulu. Nah, ini bisa diganti nanti warnanya. Jenis tulisannya juga sama, bisa diganti. Contohnya Miss Nita mau pilih yang monotype cursive. Kemudian ini karena catatan kaki, jadi fontnya jangan terlalu besar-besar ya anak-anak. Nah, kemudian Miss mau miringkan tulisannya pakai italic. Nah, setelah sudah seperti apa, Miss? Klik aja 2 kali di lembar kerja yang kosong. Nah, sudah jadi untuk header dan footernya. Loh, kok ini ada angka 1 ya, Miss? Iya, ini menunjukkan halamannya, page-nya. Ini tandanya halaman 1. Nah, kita ketik dulu naskah puisinya. Contohnya Miss Nita mau buat puisi tentang desaku saja ya, yang mudah. Karena Miss Nita tidak terlalu pandai untuk membuat puisi. Contohnya desaku.
Desaku, oh bukan, di desa apa ya kira-kira ya? Adalah atau di desa apa ini anak-anak? Tempat tinggal kakek dan nenekku. Kemudian udaranya sangat sejuk. Kemudian ditambah lagi, membuatku nyaman. Terdapat pohon yang terjaga. Kemudian sawah-sawah yang hijau. Kemudian apa lagi? Setiap pagi kuhirup udara segar. Apalagi? Kira-kira ayo. Iya, ku dengar kicau burung riang. Kemudian atau ku dengar burung berkicau riang ya. Ku dengar burung berkicau riang. Kemudian desaku untukku begini aja ya anak-anak. Mohon maaf ketika puisinya tidak terlalu bagus ya. Nah, kemudian kita mau ganti ini judulnya. Nah, Miss mau tebalkan tulisan judulnya. Kemudian Miss mau letakkan judulnya di tengah, di bagian tengah. Kemudian mau Miss ganti fontnya, font size-nya juga. Lalu Miss mau beri garis bawah, underline. Oke? Nah, kemudian seperti yang di buku itu tulisannya ada yang di sebelah kiri dan kanan, ya. Nah, Miss Nita mau buat tulisan yang ini rata kanan atau align text right. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, kemudian ini mau diberi warna seperti ini. Nah, bisa juga ditebalkan. Kemudian ini. Nah, bisa juga font size-nya diperbesar. Nah, setelah itu seperti di buku kita akan menyisipkan gambar. Nah, gambarnya disesuaikan saja dengan gambar yang ada di laptop atau komputer anak-anak yang ada di rumah ya. Nah, anak-anak memperhatikan langkah-langkah mengambil gambarnya saja. Nih, kita pilih menu insert lagi, kemudian picture, kemudian cari gambar yang anak-anak inginkan. Contohnya Miss mau memakai gambar yang ini. Nah, anak-anak ini kan sulit nih untuk dipindah-pindahkannya ya. Nah, kita klik dulu. Ingat ya, gambar ini harus aktif. Aktif maksudnya gimana, Miss? Aktif itu ada titik-titiknya nih di setiap sudut dan ada ini bulat warna hijau. Ini namanya gambarnya aktif. Nah, kalau seperti ini gambarnya belum aktif, maka menu formatnya tidak muncul di atas. Kita klik dulu satu kali, kemudian muncul menu format. Kita beri bingkai, boleh seperti ini, atau mau bingkai yang seperti ini. Nah, agar gambarnya mudah untuk digeser, dipindahkan, kita pilih wrap text, kemudian pilih yang behind text. Wah, Miss, kok gambarnya di sini? Bisa kita pindahkan. Kemudian mau dimiringkan seperti yang ada di buku. Nah, kita arahkan kursor seperti bentuk seperti ini di bulat hijau.
kemudian kita tinggal arahkan saja. Oke? Nah, Miss Nita mau praktekkan satu kali lagi. Miss mau ambil gambar satu lagi. Insert, picture, kamu pilih gambar apa saja yang ada di laptop atau notebook kamu. Jangan lupa aktifkan dulu seperti ini, kemudian agar mudah kita pilih behind text. Nah, bisa gambarnya dikecilkan. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan. Nah, ini mau diturunkan boleh. Nah, kemudian gambar kupu-kupunya Miss Nita mau taruh di sebelah kanan sini. Nah, ini aktifkan dulu gambarnya, kemudian kita copy. Nah, arahkan kursornya di sini, lalu kita klik kanan, paste. Nah, yang ini ya anak-anak. Nah, kok tulisannya jadi seperti ini, Miss? Tenang saja, kita klik 2 kali di gambarnya, pilih lagi wrap text, kemudian behind text. Nah, kita putar seperti ini. Nah, lalu kita atur letaknya. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak, ini adalah lembar pertama, halaman pertama untuk puisi. Nah, anak-anak harus diingat, kalau anak-anak mau mengetik lagi di halaman kedua, tidak perlu lagi untuk menambahkan header dan footer, karena sudah ada. Nih, contohnya seperti ini. Miss mau beralih ke halaman 2. Nah, ini semuanya sama, header dan footernya sama di halaman 2, halaman 3, halaman 5. Kalau anak-anak mau bikin 5 puisi, berarti ada 5 halaman. Yang berubah hanya angkanya saja. Nah, ini jadi angka 2. Nah, nanti kalau kamu masuk ke puisi ketiga, nanti angkanya berubah menjadi angka 3 dan seterusnya. Nah, kemudian Miss mau ganti dong, ini kurang nih, nggak ada kelasnya di footernya. Bisa, kamu klik 2 kali saja langsung di sini. Nah, kalau seandainya header dan footernya sudah disisipkan, ini sudah tidak nyata lagi warnanya, tetapi buram ya, transparan. Oke, nah bagaimana Miss ini? Aku mau ganti kumpulan puisiku, boleh klik 2 kali seperti ini, lalu kamu temukan dulu kursornya, lalu diklik. Nah, caranya gimana Miss untuk memposisikan seperti semula? Klik 2 kali di tempat yang lain. Nah, kemudian footernya juga mau diganti Miss. Ini kurang kelasnya. Oh ya, nggak apa-apa, sama langkahnya. Posisikan kursornya dulu, kemudian contohnya kelas 4. Nah, klik 2 kali di tempat yang lain. Kita lihat di halaman 2. Nah, sudah berubah menjadi kumpulan puisiku. Ini juga sudah ada kelasnya ya. Nah, anak-anak, setelah selesai, jangan lupa kita simpan. Masih ingat cara menyimpan dokumen Microsoft Word? File, save, kemudian tentukan foldernya. Nah, Miss mau tanya dulu nih, sudah jelas atau belum untuk menyisipkan header dan footer, kemudian menyisipkan gambar, diberi bingkai, kemudian diputar gambarnya. Kemudian untuk mengedit ketika ada yang kurang header dan footernya, kamu klik 2 kali langsung. Oke, anak-anak sudah mengerti? Nanti anak-anak bisa coba praktekkan membuat puisi yang ada di halaman 5 ataupun terserah puisinya. Yang penting ada headernya, ada footernya. Kemudian untuk jenis tulisan, warna, gambar, terserah yang ada di laptop dan komputer kamu saja yang ada di rumah. Tidak harus seperti punya Miss contohnya. Tidak harus seperti itu. Jangan lupa anak-anak, nama yang di bawahnya ini menggunakan nama kamu ya. Kemudian kelas dan nomor absen. Oke, untuk puisinya bebas. Nanti kamu bisa coba di rumah ya. Kita save dulu. File, save. Kemudian kita pilih mau di-save di mana. Contohnya di desktop ini, puisiku. Puisiku. Kemudian kita save. Nah, title bar-nya akan berubah menjadi puisiku. Oke. Nah, anak-anak, silakan kamu bisa mencoba di rumah. Nah,
anak-anak jika ada pertanyaan atau belum mengerti, anak-anak bisa putar kembali videonya untuk menonton, atau bisa baca di bukunya halaman 1 sampai halaman 5. Itu ada langkahnya. Tetapi anak-anak, ketika anak-anak punya pertanyaan lagi, anak-anak kalau masih bingung juga bisa disimpan pertanyaannya untuk pertemuan berikutnya dengan Miss Nita. Nanti anak-anak bisa tanyakan langsung ya ke Miss Nita, apa yang bingung, apa yang masih belum mengerti. Oke? Sudah siap? Tetap semangat ya anak-anak. Walaupun belajar dari rumah, anak-anak tetap harus jaga kesehatan dan selalu berdoa. Nah, demikianlah pembelajaran TIK saat ini. Terima kasih.